Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda wa rahmah al-mab'uuth bi kitabihi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. فقال قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini di hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang senantiasa terus berusaha untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan risalah-risalah. Ikhwatul iman rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan materi khutbah, khatib berwasiat khusus bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah semuanya. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa di mana manusia beramal. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh mereka berada di dalam kerugian. Jika kita cermati kata demi kata di dalam ayat ini, bagaimana Allah dengan segala kesungguhannya di dalam ayat ini menyatakan bahwa diawali dengan huruf taukid, dengan huruf qasam wal asri, dan di depannya ada kalimat taukid inna, sesungguhnya, dan di dalamnya disambung lagi dengan kalimat huruf taukid juga, la fi khusrin, sungguh ada di dalam kerugian. Artinya bahwa manusia ini ketika dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, ketika manusia ini jauh daripada mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah mengatakan la fi khusrin, sungguh mereka dalam kerugian. Tetapi Allah memberikan pengecualian, illal ladzina, kecuali orang-orang amanu, mereka beriman.
Maka pertanyaan di sini, apa iman ini yang menyebabkan ketika banyak manusia rugi tetapi orang yang beriman tidak rugi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Jibril alaihi salam bahwa iman itu adalah antu'minuna billah wal malaikat wal kitabihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qada'i min syarrihi wal khairihi. Iman adalah meyakini apa yang harus kita yakini. Kita meyakini bahwa Allah adalah sebagai Rabb, Allahu Rabbi. Maka setiap nabi membawa risalah yang sama, membawa misi yang sama, mengajak kepada umatnya bahwasanya innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian, fa'buduh, maka sembahlah Dia. Apa makna Rabb yang harus kita yakini? Rabb bermakna pengatur, Rabb bermakna pengurus, Rabb bermakna pemilik, Rabb bermakna pencipta dan sebagainya. Maka inilah yang harus kita yakini bersama-sama. Yang selanjutnya, iman ini sekurang-kurangnya harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah aqdun biqalbi, meyakini di dalam hati. Selanjutnya iqraru bilisan, maka kita ikrarkan dengan lisan kita. Yang ketiga amalu bil arkan, dan kita amalkan dengan segala rukun-rukunnya, bil jawarih, dengan semua anggota badan kita. Yang kedua yang harus kita yakini bahwa Allah sebagai ilah, Allah sebagai sembahan kita. Yang selanjutnya adalah Allah sebagai malik, Allah sebagai raja. Inilah yang harus kita yakini bersama, yang dimana ketika kita meyakini ini maka dituntut untuk aplikasi yang kedua dan ketiga. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka di dalam memaknai wal ashri ini, maka kita harus betul-betul memaknainya dengan benar. Karena iman saja belum cukup. Ketika Allah menyambung ayatnya wa amilus shalihat, ketika keyakinan itu sudah ada di dalam diri kita dan kita sudah ikrarkan dengan lisan kita, maka yang ketiga adalah amalus sholihat, kita mengamalkan dengan sholih. Apa makna sholih? Makna sholih adalah benar. Makna sholih bukan hanya sekedar baik. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ketika kita hendak sholat, maka Allah perintahkan kita berwudu. Maka berwudu bukan hanya sekedar membasahi anggota wudu. Berwudu bukan hanya membasuh anggota wudu, tetapi harus benar-benar sesuai kaifiat yang dicontohkan. Karena kalau hanya sekedar membasahi anggota wudu, maka mandi lebih sempurna daripada wudu. Tetapi ketika kita sudah mandi tetapi belum berwudu, maka tidak sah salat kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka amalus sholihat bermakna adalah amal yang benar, bukan hanya amal yang baik. Kalau dulu ada legenda atau cerita rakyat di mana ada seorang pahlawan yang mereka mencuri daripada penjajah dan diberikan kepada orang-orang miskin. Niatnya baik, tetapi caranya tidak baik. Niatnya baik, tetapi caranya tidak benar. Maka itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Di dalam ayat ini semua ulama sepakat, dimanapun ulama itu berada, baik ulama terdahulu ataupun ulama-ulama sekarang, itu sepakat semuanya bahwa ayat ini memerintahkan untuk umat Islam bersatu. Bahwa ayat ini memerintahkan agar manusia bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Maka dengan dasar perintah ini, manusia dengan akalnya dia membuat persatuan-persatuan sesuai dengan kehendak hatinya. Maka berdasarkan ayat ini, ada orang yang membuat sebuah partai dengan alasan inilah persatuan kita. Karena ada salah satu partai itu yang landasannya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dengan ayat ini ada orang yang membuat organisasi yang di dalam logo di depannya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dengan ayat ini ada orang yang membuat persatuan di dalam sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja ataupun ratu. Dengan ayat ini ada orang yang bersatu di dalam sistem kesultanan dengan pemimpinnya seorang sultan. Dengan ayat ini ada orang yang bersatu di dalam sebuah sistem yang bernama negara, yang pemimpinnya adalah presiden atau perdana menteri. Yang kesemuanya ini mengambil dasar daripada ayat ini dan mereka meyakini itu sebuah kebaikan. Tetapi sekali lagi kita sampaikan bahwa pekerjaan amal yang diterima oleh Allah tidak hanya sekedar baik, tetapi harus benar. Sebagaimana ketika Allah perintahkan melalui Rasulnya, ketika ada seekor anjing minum dari sebuah bejana, maka bejana itu harus dicuci 7 kali, yang di akhirnya adalah dengan pasir. Kalau secara akal logika kita, wadah sudah dicuci dengan air, di ujungnya dicuci dengan pasir, tentu akan kotor lagi. Tetapi itu yang benar menurut syariat. Kalau kita secara logika, maka dengan deterjen akan lebih bersih. Tetapi sekali lagi, bahwa amal perbuatan pekerjaan itu bukan hanya sekedar baik, tetapi harus benar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka tidak mungkin ada sebuah perintah yang begitu besar oleh Allah perintahkan kepada kita semua yang tidak diberikan contohnya, yang tidak diberikan bagaimana cara mengerjakannya, yang tidak disebutkan bagaimana kita melaksanakannya. Bahkan hal-hal yang sepele sekalipun Allah beritahukan caranya, Allah perintahkan Rasul untuk mencontohkan bagaimana caranya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka perintah Allah untuk bersatu ini itu sudah dipraktekkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya." Sesungguhnya Bani Israel dulu dipimpin oleh para nabi. Kullama halakan nabiyyu khulafaun nabi. Setiap wafat satu nabi dipimpin oleh nabi yang lain. Setiap wafat satu nabi diganti oleh nabi yang lain, dan terus begitu seterusnya. Maka kata Rasulullah, "Fa innahu la nabiyya ba'di." Setelah aku tidak akan ada lagi nabi yang memimpin umat manusia. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau engkau sudah wafat lalu tidak ada lagi nabi, lalu siapa yang memimpin kami ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Fasayakunu khulafa fayaksur." Maka kalian akan dipimpin oleh khalifah yang jumlahnya banyak. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka sekali lagi, bahwa pekerjaan perbuatan yang atas landasan iman tadi tidak hanya sekedar baik kita kerjakan, tetapi harus benar. Dan kebenaran ini sifatnya absolut. Kebenaran ini sifatnya mutlak. Kebenaran ini bukan milik manusia, tetapi kebenaran inilah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah olehmu Muhammad bahwa sesungguhnya kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala.
Maka siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang mau kafir silahkan kafir. Tetapi dua-dua pilihan ini mengandung konsekuensi yang sama. Ketika kita beriman kepada kebenaran Allah, maka Allah berjanji, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka bagi orang-orang yang beriman dan amalnya benar, maka Allah janjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi bagi orang yang memilih untuk kafir mengingkari kebenaran Allah, maka ingatlah, inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya Allah sudah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau mentaati kebenaran Allah, orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Allah sudah menyediakan api yang panasnya meliputi mereka semua. Wa iyastagisu yughasu bima'in kalmuhli yasbil wujuh. Setiap kali mereka meminta minum, maka diberikan minuman dari tembaga yang dipanaskan. Bi'syasy syarab wa sya'at murtafaqah. Itulah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat istirahat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka dengan ayat ini marilah kita bersama-sama untuk merenungkan. Jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam orang-orang yang rugi. Tetapi kita harus menjadikan orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, yang mengikuti petunjuk Allah, orang-orang yang senantiasa terus berada di dalam jalan yang hak, orang-orang yang senantiasa terus mengikuti kebenaran, bukan hanya sekedar kebaikan. Karena kalau hanya sekedar baik, orang kafir lebih baik daripada kita. Kalau hanya sekedar baik, orang-orang kafir amalnya lebih baik daripada kita. Tetapi yang diharapkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan hanya sekedar baik, tetapi juga harus benar menurut syariat. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita bisa memahami bahwa setiap amal kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap amal baik sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah, dan amal yang buruk sekecil apapun itu pun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi, dan jangan pula kita di dunia termasuk orang-orang yang merugi yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau mentaati sistem Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita sudah dikumpulkan dalam satu jamaah. Kita sudah dikumpulkan di dalam satu wadah. Kita sudah dikumpulkan dalam satu sistem. Sistem di mana sistem ini yang pernah dilaksanakan oleh para rasul, para nabi dan para sahabat. Sistem inilah sistem kehilafahan Islam, yang di mana satu-satunya sistem yang hak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.